Jangan ikut imam madhab, karena keempat imam pendiri madhab itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa batal ilmu dan bisa batal iman, bisa batal akidahnya. Karena keempat imam pendiri madhab itu tidak ada yang dari dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Keempat imam pendiri madhab tidak ada yang cucunya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak boleh diikuti. Jika diikuti maka rusak, batal ilmu, batal iman, batal akidah, batal seluruhnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini kata siapa? Kata siapa bahwa mengikuti dari salah satu imam mazhab 4 itu bisa batal ilmunya, bisa batal imannya, bisa batal akidahnya, hanya gara-gara sebab bahwa tidak ada satupun dari keempat imam pendiri madhab itu yang dari cucu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun dari keempat imam madhab itu yang menjadi dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kata siapa? Lawang sudah dari dulu sampai sekarang, ya kan? Orang Islam di seluruh dunia ini mengikuti salah satu dari imam madhab itu. Ada yang mengikuti madhab Hanafi, ada yang mengikuti madhab Maliki, ada yang mengikuti madhab Syafi'i, ada yang mengikuti madhab Hambali. Nah, mayoritas orang Islam di Indonesia itu pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan keempat pendiri madhab ini, keempat imam pendiri madhab ini, keempat-empatnya tidak ada yang menjadi cucunya Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah semua pengikut imam madhab 4 tersebut rusak ilmunya? Karena mereka semua bukan dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Coba dijawab sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar keempat imam pendiri madhab itu tidak ada yang cucu Nabi? Jawabnya benar. Sangat benar sekali. Bahwa keempat imam pendiri madhab itu tidak ada yang dari dzurriyyahnya Nabi. Tidak ada. Tidak ada yang menjadi cucunya Nabi. Tidak ada. Para imam pendiri madhab 4 yaitu Imam Abu Hanifah. Ini yang pertama. Imam Abu Hanifah orang Kufah, pendiri madhab Hanafiyah, madhab Hanafi. Kemudian yang kedua Imam Malik, orang Madinah asli, Madinah Al-Munawwarah asli, tetapi juga bukan dzurriyyah Nabi, pendiri madhab Maliki. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Al-Quraisy Al-Mutallibi, tetapi juga bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, ini juga bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Memang tidak ada yang dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari keempat-empat imam pendiri mazhab ini. Kecuali ini ada satu, kecuali Imam Syafi'i yang ada sebagian riwayat kecil tetapi mengatakan bahwa ibundanya Imam Syafi'i berasal dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini jalur ibu berarti ibunda. Itu pun sebagian riwayat kecil. Kalau dari jalur ayah tidak. Walaupun dari jalur ayah beliau adalah Al-Quraisy Al-Muttalibi, tetapi dari jalur ibu ini hampir semuanya mengatakan bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sebagian riwayat kecil yang mengatakan bahwa ibundanya Imam Syafi'i berasal dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Namun riwayat tersebut telah dibantah oleh Imam Syafi'i sendiri bahwa ibunda beliau adalah Al-Azdiyah Al-Asadiyah, bukan dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi pertanyaannya, lalu apakah semua pengikut imam mazhab 4 tersebut rusak ilmunya, rusak imannya, rusak akidahnya, rusak agamanya? Hanya karena mereka semua para imam pendiri mazhab itu bukan dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tolong dijawab sendiri. Tolong dijawab sendiri. Kalau dibilang rusak lah, Masya Allah, berapa juta ini? Ratus juta, bahkan mungkin miliar. Mulai dari zaman dahulu nih, tahun 200 Hijriyah,
Sampai sekarang itu ratusan miliar ini, jangan-jangan ya. Miliaran lah pokoknya umat Islam ini mengikuti dari salah satu dari 4 mazhab itu. Ada yang bermadzhab Hanafi, ada yang bermadzhab Maliki, ada yang bermadzhab Syafi'i, ada yang bermadzhab Hambali. Sedangkan mayoritas umat Islam di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i. Lalu apakah gara-gara dari keempat imam mazhab ini tidak ada yang dari dzurriyyah Nabi, tidak ada yang dari cucunya Nabi Muhammad SAW, kemudian dikatakan batal ilmunya, rusak imannya, rusak akidahnya, karena telah membatalkan nasab dari keempat imam pendiri mazhab, dibatalkan. Jadi memang benar yang keempat imam mazhab ini memang benar bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Masa harus kita paksakan, kita cantolkan? Jadi ini nggak masuk akal. Ya, termasuk kisah ibundanya Imam Syafi'i sendiri. Itu banyak sekali di dalam manaqib Imam Syafi'i yang meriwayatkan dari jalur Fatimah, kemudian sampai kepada dzurriyyah Rasulullah. Tetapi banyak riwayat ibunda beliau adalah Al-Asdiyah, Al-Asadiyah. Ini udah biasa, nggak usah perlu kita paksa-paksa. Yang bukan dzurriyyah Nabi dipaksa, dicantol-cantolkan, dicari-carikan nama supaya nyambung sampai kepada Rasulullah. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Yang bukan dzurriyyah Nabi, ya bukan dzurriyyah Nabi. Ilmunya tetap agung, tetap luar biasa. Keempat imam pendiri mazhab ini, Masya Allah, ini adalah sultanul aulia. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin para wali Allah. Buktinya apa? Orang-orang yang ahli tasawuf sekalipun, para wali-wali Allah yang ahli tasawuf, itu rata-rata mengikuti dari salah satu 4 mazhab ini. Ada wali-wali Allah yang mazhab Hanafi, ada wali-wali Allah yang dari mazhab Maliki, ada wali-wali Allah yang dari mazhab Syafi'i, banyak sekali. Ada wali-wali Allah yang bermadzhab Hambali. Sehingga keempat imam pendiri mazhab ini adalah sultanul auliya. Ini menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Asy'arani, dan menurut banyak sekali para ulama-ulama tasawuf bahwa keempat imam pendiri mazhab ini adalah sultanul auliya. Oleh sebab itulah jangan ragu-ragu, walaupun toh keempat imam pendiri mazhab ini bukan dari cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tetapi ilmu kita tetap sah, tetap nyambung, agama kita tetap sah, iman dan akidah kita tetap sah. Nggak usah repot, nggak usah risau dengan perkataan-perkataan mereka. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.